kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aprilia Widya Kusumatiwi dari kelas 5A NIM 2206511001. Saya di sini akan mendongeng tentang cerita si rusa yang bertanya. Jangan lupa tontonin kisah cerita selanjutnya, teman-teman. Di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor rusa yang bernama Rino. Ia sering merenung di tepi sungai dan bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa aku hidup? Apa tujuanku hidup di dunia ini? Pada suatu hari, Rino pun memutuskan untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Ia meninggalkan keluarga dan memulai perjalanan panjangnya. Aku akan bertanya kepada siapa aja yang aku temui, katanya. Rino bertemu dengan burung hantu, si penjaga malam hutan. Rino pun bertanya, apa arti hidup? Burung hantu pun menjawab, arti hidup adalah kebijaksanaan, Rino. Carilah di mana pelajaran di setiap langkah. Rino pun tiba di sebuah sungai yang sangat mengalir deras. Rino pun bertanya kepada sungai, "Sungai, apa artinya hidup?" Sungai pun menjawab, arti hidup adalah mengalir, mengikuti jalurmu tanpa henti, hingga akhirnya kau mencari lautan yang sangat. Di tengah hutan, Rino pun bertemu dengan pohon yang sangat tua yang kokoh. "Pohon, apa arti hidup?" tanya Rino. Pohon pun menjawab, arti hidup adalah memberi. Aku memberi naungan, oksigen, dan buah bagi makhluk lain. Saat malam tiba, angin berhembus dengan lembut. Rino pun bertanya kepada si angin, "Angin, apa artinya hidup?" Angin pun menjawab, arti hidup adalah bergerak bebas, membawa perubahan, dan membantu kehidupan lainnya. Namun jawabannya itu membuat Rino bingung. Karena mereka mengatakan hal yang berbeda. Apa jawabannya sebenarnya? Namun jawaban itu membuat Rino bingung. Karena mereka mengatakan hal yang berbeda. Apa jawaban yang sebenarnya? Ia pun sudah merasa putus asa. Kemudian Rino pun bertemu dengan kelinci bijak yang mendengarkan cerita Rino dengan sabar. Kelinci berkata, arti hidup tidak sama untuk semua orang. Apa yang menjalani perjalanan ini? Rino pun merenung. Ia menyadari bahwa ia telah belajar banyak dari burung hantu, sungai, pohon, dan angin. Ia merasa lebih bijaksana, lebih damai, dan lebih memahami dirinya sendiri. Rino pun berkata kepada si kelinci, mungkin arti hidup adalah belajar, memberi, bergerak maju, dan menikmati perjalanan itu sendiri. Kelinci pun tersenyum. Itulah yang disebut dengan bijaksana, Rino. Rino akhirnya memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Ia sudah merasa lebih percaya diri
dan bahagia karena ia menemukan makna hidup melalui perjalanannya. Kini Reno hidup dengan penuh semangat. Ia terus belajar, membantu sesama, dan menikmati setiap hari di hutan. Hidup adalah perjalanan, pikirnya, dan aku akan menjalaninya dengan yang lebih baik. Pesan moral dari cerita dongeng ini adalah, yang pertama adalah hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh makna. Pesan moral dari cerita dongeng tersebut adalah hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh makna. Yang kedua, arti hidup adalah tidak selalu dengan orang yang sama. Temukan arti hidupmu dengan sendiri melalui pengalaman dan pembelajaran di setiap harinya. Yang terakhir, jangan takut untuk bertanya dan mencari jawaban, karena proses itu yang membuat kita tumbuh dan memberikan pengalaman yang sangat luas. Terima kasih. Pesan moral dari cerita dongeng tersebut adalah hidup adalah perjalanan yang penuh makna. Arti hidup tidak selalu dengan orang yang semua orang. Temukan arti hidupmu sendiri dan melalui pengalaman atau pembelajaran di setiap harinya. Jangan takut gagal dan jangan takut bertanya kepada semua orang untuk mencari jawabannya, karena proses itu yang membuat kita tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.